Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala optimis Anies Baswedan bakal memenangkan kontestasi pemilihan presiden di pemilu 2024 mendatang. Optimisme itu tetap ada meskipun hasil survei Anies tergolong masih lebih rendah dibandingkan dua kompetitornya, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang juga digadang-gadang bakal maju menjadi capres. Tidak rendah sekali, dan itu ada pengaruhnya atau survei. Tapi dari 1.200 orang yang disurvei dari jumlah pemilih 205 juta nanti, itu tidak menggambarkan pilihan itu, kata JK kepada wartawan usai menjadi keynote speech di acara seminar Anak Muda untuk Politik di Gedung DPR Republik Indonesia Senayan, Jakarta. Memang ada caranya, tapi itu tidak terlalu tepat. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu kemudian mencontohkan kemenangan Anies Baswedan di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam. Dulu di DKI juga begitu, Anies nomor 3 kan, tapi buktinya dia terpilih, tegas Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia atau DMI tersebut. Padahal kata JK, pemilih di DKI saat itu sekitar 7 juta dengan yang disurvei 1.200 orang. Anies selalu berada di urutan ketiga. Apalagi 1.200 orang yang disurvei dengan pemilih suara sekitar 205 juta orang. Jadi itu tidak terlalu tepat, ujarnya lagi. Tersisa 197 hari pemilu 2024. Atau tepat 14 Februari 2024 mendatang. Lembaga-lembaga survei terus melakukan survei. Survei tersebut kemudian dirilis kepada masyarakat. Dari sejumlah lembaga survei, posisi Anies Baswedan memang selalu berada di urutan ketiga. Sedangkan posisi 1 dan 2 selalu bergantian antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Keyakinan Anies Baswedan rupanya tak runtuh meski terkadang hasil survei elektabilitasnya selalu berada di urutan paling terbawah. Bagi Anies Baswedan, yang terpenting adalah saat momen hari pelaksanaan pada 14 Februari 2024 mendatang. Saya kan dari dulu selalu bilang, bagi saya yang penting sensus tanggal 14 Februari. Itu yang paling penting. Jelas Anies saat ditemui di Rumah Perubahan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Anies menyebut bahwa dirinya terbiasa diposisikan dalam urutan ketiga dalam setiap survei saat mengikuti Pilkada DKI 2017. Dan saya selalu bilang, saya sudah biasa dengan survei nomor 3. Dari dulu waktu kita Pilkada, ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Meski selalu dalam posisi buncit, suami Ferry Farhati ini tetap optimis bakal menang dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, kemenangan tersebut dapat dicapai dengan berusaha. Insya Allah ini semua atas ridho Allah. Kami berikhtiar, kami berusaha, jelasnya. Dengan begitu, mantan Rektor Universitas Paramadina menekankan tema yang diusungnya yakni perubahan. Pasangan Muhaimin Iskandar atau Caimin ini bakal berusaha menjelaskan kepada masyarakat tentang tema perubahan tersebut. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu pun mengklaim kian hari masyarakat makin banyak yang menyadari perlunya perubahan. Memang kita perlu perubahan, tutup dia. Inilah sosok Gus Najih dan Gus Wafi, dua anak Mbah Mun yang jadi timnas Anies Baswedan dan Caimin. Ia masuk dalam timnas Anies Baswedan dan Caimin, Gus Najih dan Gus Wafi langsung menjabat sebagai penasihat. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video mengenai Yusuf Kala, optimis Anies Baswedan menang di Pilpres 2024. Sampai jumpa di video berikutnya.